Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang diridhoi Allah, Pegunungan Kokos atau lebih dikenal dengan istilah Kokos dalam beberapa literatur sering dikaitkan dengan tempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj, atau orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya sebagai Gog dan Magog. Dalam beberapa riwayat hadis, mereka berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Munculnya Gog dan Magog adalah keturunan dari Adam alaihissalam dari anak Yafits bin Nuh alaihissalam. Keduanya akan keluar pada periode akhir zaman. Mereka tinggal dari arah timur, atau beberapa ulama menyebutnya sebagai wilayah bangsa At-Turk, atau literasi lain menyebutnya pegunungan tersebut dihuni oleh bangsa Mongolia. Golongan mereka di akhir zaman akan menjadi ancaman nyata bagi umat-umat yang beriman dan akan merusak dan membuat kerusakan besar di alam dunia. Menyadari hal ini, beberapa sejarawan menyebut bahwa kehadiran bangsa besar, baik kaum Mongolia atau sebagian penghuni keturunan anak Yafits bin Nuh alaihissalam, diyakini sebagai keturunan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog. Beberapa raja seperti Raja Agung Zulkarnain atau permintaan ayatnya membuatkan sebuah tembok raksasa yang memisahkan kehidupan Gog dan Magog agar tidak lagi membuat keonaran dan pertumbuhan darah dan merusak umat manusia. Lalu setelah Raja Zulkarnain berhasil membuatkan tembok raksasa yang terbuat dari rajutan besi dan timah, mereka dibiarkan di luar dinding atau benteng yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Sejarawan menyebut sebagai golongan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog, atau makhluk perusak yang diserupakan dengan golongan ini. Keduanya termasuk dari bangsa timur, tepatnya di ujung timur, dan kelak di akhir zaman mereka akan bangkit dan merusak tembok besi tersebut. Dan Gog dan Magog berupaya untuk merangsek keluar dari huniannya. Mereka akan keluar pada akhir zaman dari daratan Cina dan sekitarnya, dan sebagian mufassir menyebutnya dengan nama populer Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog, yang akan muncul di tempat mereka yang terletak di antara dua gunung yang tinggi. Kisah munculnya dua kaum yang sangat kuat ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Beberapa ulama mengaitkan gunungan Kokos atau tempat semacamnya dengan lokasi geografis tertentu di dunia, namun penjelasannya sangatlah bervariasi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tempat ini adalah pegunungan yang membatasi suatu wilayah yang sangatlah terisolasi, di mana Gog dan Magog ditahan hingga saatnya tiba mereka akan muncul. Penahanan ini terjadi setelah mereka dibendung oleh seorang raja bernama Raja Zulkarnain atau The Great of King, yang sering dianggap sebagai seorang raja besar yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membendung bangsa Gog dan Magog. Secara keseluruhan, walaupun pegunungan Kokos sering disebut dalam konteks munculnya Gog dan Magog melawan Raja Zulkarnain, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai seorang tokoh besar dengan kekuatan dan pengaruh besar dan sangatlah luar biasa, yang diperkirakan hidup pada zaman kuno. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang pasti mengenai identitas pada periode waktu, banyak ulama dan sejarawan berusaha mengidentifikasi raja ini berdasarkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, Raja Zulkarnain disebutkan sebagai The Great of Zulkarnain, yang termaktub dalam surah Al-Kahfi, seorang raja yang memiliki kekuatan besar dan melakukan perjalanan jauh untuk membantu orang-orang yang tertindas. Dia dikenal karena usahanya dalam membangunkan dinding yang membendung Gog dan Magog. Beberapa teori telah diajukan oleh ilmuwan dan sejarawan terkait identitas Raja Zulkarnain. Alexander Agung atau Alexander the Great. Beberapa kaum cendekiawan muslim berpendapat bahwa Zulkarnain memiliki nama Alexander Agung, yang terkenal dengan menaklukkan wilayah luasnya seperti wilayah Yunani hingga Hindia. Beberapa kaum cendekiawan muslim berpendapat bahwa Raja Zulkarnain mungkin adalah Alexander Agung. Ini didasarkan pada kesamaan dalam ekspansi kekuasaan dan perjalanan jauh yang dilakukan oleh keduanya. Namun ada juga banyak perbedaan, terutama dalam konteks agama dan karakter moral, yang membuat teori ini masih kontroversial. Raja-raja Persia. Beberapa ahli tafsir lainnya mengaitkan Raja Zulkarnain dengan seorang raja besar dari Persia, kemungkinan besar dari dinasti Ahnamait, seperti Raja Cyrus Agung, yang juga dikenal dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya yang sangatlah luar biasa. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Raja Zulkarnain adalah tokoh yang lebih kuno dan tidak dikenal dalam catatan-catatan sejarah umum, atau seorang raja yang memiliki elemen-elemen mitologi dalam kisah-kisah yang berkembang di kalangan masyarakat. Meskipun tidak ada konsensus pasti mengenai era atau identitas sejarah Raja Zulkarnain, namun dalam dinamika Islam, ia dianggap sebagai raja yang paling agung pada masa kerajaan kuno, sekitar 1000 tahun hingga 2000 tahun sebelum masa Nabi Muhammad SAW.
Kisahnya lebih banyak terkait dengan kebijaksanaan dan kekuatan moralnya daripada fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan secara pasti. Dalam kisah ini, Raja Zulkarnain berperan sebagai seorang raja agung yang sangat kuat dan bijaksana. Dalam perjalanannya menemui sekelompok orang yang meminta bantuannya untuk melindungi diri dari gangguan Gog dan Magog, dua bangsa yang dikenal sebagai makhluk perusak. Raja Zulkarnain melakukan perjalanan jauh ke berbagai wilayah, termasuk daerah yang terletak di antara dua pegunungan. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan suatu kaum yang mengeluhkan masalah yang dihadapi mereka akibat ulah Gog dan Magog. Kaum lemah tersebut meminta bantuan Raja Zulkarnain untuk membendung mereka agar tidak mengganggu dan merusak wilayah mereka, karena selalu memercikan api dendam antara sesama umat manusia. Raja Zulkarnain kemudian berusaha membuat kaum tersebut dengan membangunkan sebuah dinding yang kuat untuk menahan serangan Gog dan Magog. Dinding ini dibangun antara dua gunung, menggunakan bahan-bahan seperti besi dan tembaga yang dipanaskan, serta campuran bahan lainnya yang membuatnya sangatlah kokoh, yang sulit untuk ditembus oleh Gog dan Magog. Gog dan Magog ketika keluar tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya, dan tidaklah melewati danau kecuali meminumnya hingga habis. Dan tidaklah mereka berdua mendapati manusia kecuali dibunuhnya, sampai ketika mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi. Dia menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang sangatlah luar biasa dari golongan Gog dan Magog. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di pegunungan Humar. Setelah dinding tersebut berhasil dibangun, Raja Zulkarnain berhasil menahan Gog dan Magog di balik dinding tersebut, yang menandakan bahwa mereka tidak dapat keluar dan mengganggu kaum tersebut hingga waktu yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Dalam eskatologi Islam, Gog dan Magog diyakini akan dibebaskan pada akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar di bumi sebelum munculnya tanda-tanda akhir kiamat. Dinding-dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain akan dirusak atau terbuka, dan mereka akan keluar membawa kerusakan dan kehancuran besar. Tak sedikit nyawa melayang dan sia-sia. Anak-anak suci menjadi tumbal atas racikan fitnah yang menyebar ke seluruh penduduk negeri, layaknya negeri Madian pada masa-masa Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah ini memiliki dimensi eskatologis yang sangatlah penting dalam tradisi agama Islam. Zulkarnain bukan hanya seorang raja yang sangat berkuasa, tetapi juga seorang pemimpin yang bertindak dengan kebijaksanaan untuk mengatasi ancaman besar terhadap umat manusia, yakni golongan Gog dan Magog. Dinding-dinding yang dibangunkan untuk mencerminkan upaya untuk menahan kejahatan, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan manusia untuk menahan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gog dan Magog sering digambarkan sebagai bangsa atau kelompok yang sangat banyak hingga merusak alam dunia yang akan muncul pada periode akhir zaman setelah dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain terbuka. Meskipun identitas dan asal-usul mereka tidak dijelaskan dengan rinci dalam Al-Quranul Karim, beberapa kaum atau kelompok dalam sejarah atau berbagai interpretasi sering disamakan dan diasosiasikan dengan Gog dan Magog, baik dari sisi karakteristik, fisik, atau sifat. Kelompok barbar atau Gog dan Magog dalam tradisi barat. Literatur barat menyebut istilah Gog dan Magog sering digunakan untuk merujuk pada bangsa-bangsa yang dianggap sebagai barbar atau bangsa yang mengancam peradaban. Gog dan Magog sering dianggap sebagai simbol dari bangsa-bangsa yang akan melawan Tuhan pada akhir zaman. Bangsa Mongol. Beberapa ulama Islam dan sejarawan mengaitkan Gog dan Magog dengan bangsa Mongolia, terutama setelah penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan dan pasukannya pada abad ke-13. Bangsa Mongol dikenal karena kekuatan militernya yang sangat besar dan tindakannya yang menghancurkan banyak kota dan banyak peradaban di Asia dan Eropa. Asosiasi ini muncul karena karakteristik bangsa Mongol yang sangat besar dan jumlahnya sangat banyak. Bangsa Mongol adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah stepa di Asia Tengah, yang terkenal karena kekuatan militer mereka dan pencapaian besar dalam sejarah dunia, terutama pada abad ke-13 dan abad ke-14. Mereka dikenal sebagai penakluk yang berhasil membentuk kekaisaran Mongol yang menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah dunia berdasarkan luas dan wilayahnya. Genghis Khan, bangsa Mongol pertama kali yang menjadi kekuatan besar dalam dunia. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin yang menyatukan suku-suku bangsa Mujil. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerus-penerusnya seperti Kublai Khan, kekaisaran Mongol memperluas wilayahnya dari Asia Timur hingga Eropa Timur, menaklukkan Cina, Persia, Rusia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka juga terkenal dengan kemampuan taktik perang yang sangatlah efisien, seperti penggunaan pasukan berkuda yang terlatih, strategi pengepungan yang canggih, dan kemampuan mereka untuk menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa.
Bangsa Turki atau Khazar. Beberapa ahli tafsir juga mengaitkan Gog dan Magog dengan bangsa Khazar yang pernah menjadi kekuatan besar di wilayah antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, atau dengan bangsa Turki yang sering dianggap memiliki sifat agresif dan ekspansionis pada masa lalu. Ada pula yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog sebagai kelompok yang terisolasi dan sulit diakses oleh peradaban utama, seperti bangsa yang tinggal di daerah pegunungan terpencil. Dalam beberapa tafsir klasik, Gog dan Magog digambarkan sebagai kelompok yang terkurung dalam suatu wilayah yang sangat jauh dan terlindung oleh dinding-dinding atau bangunan oleh Raja Zulkarnain. Inilah kisah dua kaum yang akan memporak-porandakan kaum beriman menjelang datangnya hari kiamat. Dan kisah ini pasti akan terjadi karena termasuk dari kisah hancurnya zaman menjelang tibanya hari kiamat. Terus update video di channel ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukai dan subscribe agar keimanan kita selalu bertambah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.